Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Matematika Menyenangkan bersama Bu Andri. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Andri akan membahas materi yaitu tentang pertidaksamaan logaritma. Apa itu pertidaksamaan logaritma? Pertidaksamaan logaritma merupakan suatu pertidaksamaan yang variabelnya ada di dalam suatu indeks, dengan tanda penghubungnya berupa kurang dari, atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Contoh, 2 log X kurang dari sama dengan 3. Di sini ya, mengandung unsur logaritma. Tanda penghubungnya berupa kurang dari sama dengan. Tanda kurang dari sama dengan menunjukkan pertidaksamaan. Logaritma di sini menunjukkan logaritma. Maka ini bisa kita sebut sebagai pertidaksamaan logaritma. Selanjutnya adalah tentang sifat-sifat dasar pertidaksamaan logaritma. Untuk sifat-sifat dasar ini kita bagi menjadi 2, yaitu berdasarkan nilai basis atau bilangan pokoknya. Yang pertama, untuk nilai basis atau A lebih besar dari 1. Jika nilai A-nya itu lebih besar dari 1, maka untuk menyelesaikan, maka tanda pertidaksamaan itu sama dengan yang di soal. Sama dengan yang diketahui. Contohnya ini. Jika A log fx lebih besar dari A log gx, dengan A-nya itu lebih besar dari 1, maka untuk mengerjakannya cukup fx lebih besar dari gx. Di sini tandanya lebih dari, maka untuk menyelesaikannya juga lebih dari. Jika soalnya kurang dari, maka juga di sini kurang dari. Tanda pertidaksamaan itu tetap tidak berubah. Demikian pula untuk yang lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Gitu ya, diingat-ingat. Jika nilai A-nya lebih besar dari 1, maka tanda pertidaksamaan itu tetap seperti yang diketahui. Selain itu, kalian jangan lupa untuk syarat numerusnya, fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Nanti akan kita cari irisannya dari penyelesaian yang ini dan juga syarat numerus. Akan kita cari irisannya yang akan menjadi himpunan penyelesaian. Oke, selanjutnya kita ke sifat dasar pertidaksamaan logaritma yang kedua, yaitu untuk nilai A antara rentang 0 sampai dengan 1. Untuk nilai A antara rentang 0 sampai 1, maka untuk menyelesaikannya ya, nanti tanda pertidaksamaan berubah. Jika diketahuinya adalah lebih dari, maka untuk menyelesaikannya, tandanya berubah menjadi kurang dari. Sama juga untuk yang diketahui kurang dari, maka untuk menyelesaikannya, tanda pertidaksamaan berubah menjadi lebih dari. Untuk yang lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan juga sama. Tanda pertidaksamaan ini berubah ya. Kebalikannya. Pokoknya diingat-ingat, untuk nilai A antara 0 sampai 1, tanda pertidaksamaan berubah. Terus setelah itu jangan lupa syarat numerusnya. Fx selalu lebih besar dari 0, Gx juga selalu lebih besar dari 0. Nanti akan kita cari irisannya, yang tentunya itu akan menjadi himpunan penyelesaian.
Ya, agar kalian lebih paham, maka akan Bu Andri berikan contoh sebagai berikut. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma 2 log x plus 1 lebih besar dari 3. Langkah pertama, kita tuliskan dulu soalnya seperti ini. Kemudian, 3 kita ubah bentuk menjadi bentuk logaritma dengan basis atau bilangan pokok 2. Biar sama yang di ruas kiri gitu ya. Maka 3 kita ubah menjadi 2 log 8. 8 diperoleh dari mana? 8 ini diperoleh dari 2 pangkat 3. Selain itu, kalian perhatikan nilai A pada soal ini, nilai A-nya kan sama dengan 2. 2 lebih besar dari 1. Maka kita gunakan sifat dasar yang pertama ya, untuk A lebih besar dari 1. Berarti tanda pertidaksamaan tetap. X plus 1 lebih besar dari 8. Kedua ruas kita kurangkan dengan 1, maka diperoleh X lebih besar dari 7. Apakah ini sudah selesai? Belum ya, karena masih ada syarat untuk numerusnya. Di sini numerusnya yang mengandung variabel X itu hanya ada 1 ya, maka kita tuliskan syaratnya 1 aja. X plus 1 lebih besar dari 0. Kedua ruas kita kurangkan dengan 1, diperoleh X lebih besar dari negatif 1. Dari kedua ini, kita buat garis bilangannya untuk menentukan irisannya. Ini yang pertama adalah untuk X sama dengan negatif 1. Kalian cermati, di sini kan tidak ada sama dengannya, ya kan? Jika tidak ada sama dengan, maka bulatannya adalah kosong. Ini ya, tulis negatif 1. Kemudian untuk yang X sama dengan 7 juga sama, bulatannya kosong. Seperti ini. Sekarang, X lebih besar dari negatif 1. Berarti kalau lebih besar, arahnya ke kanan atau ke kiri. Arahnya adalah ke kanan. Kemudian, X lebih besar dari 7. Kan kalau lebih besar dari 7 berarti bisa 8, 9, 10, dan seterusnya. Berarti arahnya juga ke kanan. Dari kedua syarat ini, maka kita cari irisannya. Irisannya yang mana? Ya, betul. Irisannya yang X lebih besar dari 7. Maka, himpunan penyelesaian pada contoh 1 ini yaitu X di mana X lebih besar dari 7, X elemen bilangan real. Ya, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma 1/3 log 2x min 4 lebih besar sama dengan 1/3 log x plus 1. Ya, langkah pertama, kita tuliskan dulu soalnya seperti ini. Kemudian kalian cermati, nilai A-nya kan 1/3, ya kan? 1/3 ini terletak di antara rentang 0 sampai 1. Maka untuk menyelesaikannya, tanda pertidaksamaan berubah. Soalnya adalah lebih besar sama dengan, maka untuk menyelesaikannya, tanda pertidaksamaan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Selanjutnya, kedua ruas kita kurangkan dengan X dan ditambah 4 ya. Menjadi seperti ini. 2x min X kurang dari sama dengan 1 plus 4. X kurang dari sama dengan 5. Ini belum selesai ya, karena masih ada syarat untuk numerusnya.
Di sini numerusnya, baik ruas kiri maupun ruas kanan itu mengandung variabel X. Maka kita cari syaratnya dua-duanya ya. Yang pertama, syarat numerus yang pertama, 2x min 4 lebih besar dari 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 4 menjadi 2x lebih besar dari 4, maka x diperoleh x lebih besar dari 2. Selanjutnya, syarat numerus yang kedua, x plus 1 lebih besar dari 0. Kedua ruas kita kurangkan dengan 1, diperoleh x lebih besar dari negatif 1. Dari ketiga syarat ini ya, ini 1, 2, dan 3, maka akan kita cari irisannya dengan cara dibuat garis bilangan. Yang pertama, untuk x sama dengan negatif 1, karena di sini tidak ada sama dengannya, maka bulatannya adalah kosong. Selanjutnya, untuk yang x sama dengan 2 juga sama ya, bulatannya adalah kosong. Selanjutnya, untuk yang x sama dengan 5, karena di sini ada sama dengan, maka bulatannya adalah penuh. Seperti ini. Yang pertama, x lebih besar dari negatif 1, maka arahnya adalah ke kanan. X lebih besar dari 2, juga arahnya ke kanan. Sekarang x kurang dari sama dengan 5. Kurang dari berarti arahnya ke kiri. Dari ini kita akan cari irisannya yang merupakan irisan dari ketiga syarat. Berarti yang mana irisannya? Ya, irisannya adalah di sini ya. Jadi, himpunan penyelesaian pada contoh 2 ini yaitu x di mana x lebih besar dari 2 dan x kurang dari sama dengan 5. Dengan x adalah elemen bilangan real. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma log kuadrat x min 3 kali log x ditambah 2 kurang dari 0. Jika kalian cermati, untuk contoh 3 ini ya, bentuknya berbeda dengan contoh 1 dan contoh 2. Ya kan? Bentuk contoh 3 ini itu hampir mirip ya dengan persamaan logaritma yang bentuk kelima. Ya kan? Cuman bedanya, kalau persamaan logaritma bentuk yang kelima tandanya sama dengan, di sini tandanya adalah kurang dari, gitu ya, karena pertidaksamaan. Langkah pertama, kita ubah bentuk dulu. Log kuadrat x bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Log x ya dikurung, kemudian dikuadratkan, dikurangi 3 kali log x ditambah 2 kurang dari 0. Di sini ada log x, di sini juga ada log x, maka kita misalkan log x sama dengan p. Diperoleh p kuadrat min 3p plus 2 kurang dari 0. Sekarang kita faktorkan karena dia adalah persamaan kuadrat. Dua bilangan jika dijumlahkan hasilnya negatif 3, dan jika dikalikan hasilnya berapa tadi? 2 ya. Maka pemfaktorannya adalah p min 1 kali p min 2 kurang dari 0. Ya, kita tuliskan di sini. Untuk yang P sama dengan 1, bulatannya adalah kosong ya, karena di sini tidak ada sama dengannya di soal ya. Selanjutnya, untuk yang P sama dengan 2 juga sama, bulatannya adalah kosong. Sekarang kita uji titik untuk menentukan daerahnya. Kita ambil bilangan sebarang ya, yang kurang dari 1 ini, yang di daerah sini. Dari 1 ke kiri, kita ambil bilangannya misalnya 0.
0 kita substitusikan ke P kuadrat min 3P plus 2. Sekarang P-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat, berarti 0 ya, dikurangi 3 kali 0 juga 0, ditambah 2 sama dengan berapa? 0 dikurangi 0 ditambah 2 sama dengan kan 2. Berarti daerahnya adalah daerah positif. 2 kan positif. Selanjutnya kita ambil yang antara 1 dan 2, kita ambil 1,5. 1,5 kita substitusikan ke, boleh ke sini boleh, ke sini juga boleh. Misalnya ke sini aja yang mudah ya. 1,5 dikurangi 1, kan setengah, positif ya. Positif. 1,5 dikurangi 2, kan negatif. Positif dikali negatif menghasilkan negatif. Selanjutnya kita ambil untuk yang lebih besar dari 2. Kita ambil misalnya 3. Setelah dicek ternyata hasilnya positif ya. 3 dikurangi 1 kan 2, positif. 3 dikurangi 2, 1, positif juga ya. Positif dikali positif, di sini positif. Sebenarnya kalau kalian sudah bisa gitu ya, tidak perlu dibuat garis bilangan seperti ini juga nggak masalah. Langsung ya, malah lebih cepat nanti. Yang diminta adalah di sini adalah kurang dari. Kalau kurang dari 0 kan berarti kan bilangannya kan negatif. Kurang dari 0, ya kan? Maka daerahnya yang tengah ini. P-nya bisa kita tuliskan, P itu antara rentang 1 sampai dengan 2. P lebih besar dari 1 dan P kurang dari 2. Selanjutnya, P kita kembalikan ke pemisalan semula. Di sini P-nya adalah log X, maka kita kembalikan. 1 kurang dari log X kurang dari 2. Nah, 1 itu sama aja log berapa? Ingat ya, logaritma jika basis atau bilangan pokoknya tidak dituliskan, maka basis itu sama dengan 10 ya. Ini kan nggak dituliskan ya, berarti basisnya itu 10. 10 log berapa yang nilainya 1? Berarti kan log 10. Selanjutnya untuk yang 2 juga sama. 10 log berapa yang nilainya 2? Seperti ini. Ya kan? Log 10 itu nilainya 1, log 100 nilainya 2. Maka X bisa kita peroleh, X-nya itu lebih besar dari 10 dan X kurang dari 100. Apakah ini sudah selesai? Belum ya. Kita tuliskan syarat numerusnya. Di sini numerusnya adalah X. Ya. Maka syaratnya X lebih besar dari 0. X-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian di atasnya ini, kan X-nya kan sudah lebih besar dari 0. Ya kan? X-nya lebih besar dari 10, X-nya kurang dari 100. Dia kan sudah lebih besar dari 0. Maka, himpunan penyelesaian pada contoh 3 ini bisa kita tuliskan X, di mana X lebih besar dari 10, dan X kurang dari 100, dengan X elemen bilangan real. Ya, agar kalian lebih paham tentang pertidaksamaan logaritma, maka akan Bu Andri berikan beberapa soal untuk latihan. Silakan bisa kalian kerjakan ya. Semoga dengan kalian mengerjakan soal latihan ini, kalian akan semakin paham terkait dengan materi pertidaksamaan logaritma. Ya, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Andri sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.